Saya tuh melihat satu kekeosan itu akan membuat satu harmoni gitu. Kayak ada bilang chaos in harmony. Iya. Ini apa gitu kan ini? In harmoni progresi. Ini benar nggak sih? Apa kira-kira ujungnya gitu kan? Dari kekeosan ini pasti ada ujungnya, nggak mungkin nggak. Ya kalau saya berpendapat ya ini entar akan membangkitkan suatu peradaban yang baru mungkin ya. Iya. Gitu ya. Iya betul-betul. Karena kan kalau konteks peradaban itu bukan kita nggak melihat dari bangunan, nggak melihat dari fisik, bukan, tapi kesadaran. Iya, kesadaran itu dari material. Bukan hanya infrastruktur yang dakik-dakik gitu. Karena kan mesti bisa membuat matahari kedua gitu kan. Itu ya kan. Mau bikin matahari kedua, bagaimana caranya kan gitu. Bisa bikin matahari kedua gitu. Terus costly banget buat apaan gitu ya kan. Nah, itu kan maksudnya nggak hanya sebatas itu. Iya. Gitu. Tapi tadi kedua adanya kesadaran. Ada kesadaran baru. Iya. Ada kesadaran baru. Ada kesadaran baru. Jadi memang apa ya? Ya Indonesia harus bisa menempatkan posisi yang elegan lah. Iya betul. Posisi yang elegan nih. Harus yang elegan lah. Jangan kayak nggak ada arah, nggak ini gitu. Harus elegan lah. Harus tahu posisi memang bagaimana juga kan kata Pak Prabowo, kita bangsa yang besar. Iya betul. Ya kan katanya gitu. Nah kita harus elegan, harus yang ya kita harus lihat peradaban yang kita kayak apa ini kayak. Iya. Kalau tadi Mas Aryo masih optimis ya. Optimis, tapi saya melihatnya saya agak pesimis dengan orang-orang yang sekarang berperang. Oke, kita optimis berdasarkan sejarah. Ujungnya ke situ. Padahal udah tak belok-belokin biar nggak ke situ. Cuma susah juga. Begitu Mas. Iya. Kita optimis dengan atas dasar sejarah kita yang peradaban kita yang dua. Kita sangat optimis begitu dengan karakter kebangsaan kita optimis, tapi aduh melihat di media massa gitu. Ya memang ya itu dia tadi yang saya bilang bahwa globalisme itu yang sedemikian sekian puluh tahun ya. Iya betul. Itu kan menghilangkan identiti termasuk orang itu jadi tidak punya identitas dan sebagainya itu. Nah, inilah harusnya kesempatan ya kalau kita bilang yang berkelok-kelok gitu kan nggak baik juga ya. Penyimpanan nggak perlu dihormati. Penyimpanan tidak perlu dihormati. Ya seperti apa ya harus berani seperti Trump lah. Iya. Dia kan bagaimana bisa berpikiran dia harus bisa menyelamatkan negaranya. Betul. Gitu. Nah kalau misalkan nggak bisa menyelamatkan negara itu untuk apa? Betul. Ya kan? Betul. Ya kan? Nah ini soft aja kita ngomong. Kalau hard entar nggak oposisi lagi. Ini gitu. Walaupun oposisi juga. Ya apa? Ya ini kesempatan menurut saya ya. Ini kekeosan ini kan sebenarnya pasti akan ada ujungnya dan apa sih yang bisa kita lakukan agar menghindari itu gitu kan. Ya kan? Sebenarnya kan semboyan Pancasila berdaulat bangsa selamat. Ya nggak? Iya. Ada semboyan itu. Ada. Jelas kan? Pancasila berdaulat bangsa selamat. Iya betul. Ini
bangsa selamat loh. Bangsa artinya bukan hanya bangsa Indonesia. Ya, sebenarnya kalaupun waktu itu Bung Karno pernah di UN kan menyebutkan bahwa the way of life gitu kan. Nah itu mungkin ya kalau misalkan punya kapasitas pemimpin-pemimpin kita punya kapasitas untuk itu, ya itu sebenarnya bisa menjadi jalan tengah kan untuk meredakan ini semua. Betul. Betul. Ya, betul. Arahnya itu sih. Arahnya itu sih. Nah, terus tadi di garis poin juga, kalau leaders kita punya leadership yang seperti itu, halus kan? Leadership. Kalau Mas sama Ade bersensor, saya coba perjelas. Saya gitu ya. Sekali lagi, kita tidak ragu dengan karakter anak-anak bangsa Indonesia kan begitu. Tapi yang kita ragukan adalah mekanisme seleksi untuk sampai pada titik itu kan seperti apa, begitu kan? Apakah ada materi-materi geopolitik, gitu? Apakah ada materi untuk membaca kemungkinan dari konflik yang ada di Timur Tengah, di kawasan dan sebagainya di dalam pendidikan kepartaian? Partai jadi ngomongin masalah partai. Jadi pendidikan di partaian. Ya masalahnya ngerti nggak masalahnya? Mudah-mudahan. Ya kan, karena ini nggak gitu kan. Ini masalahnya kan ya bukannya kita mau ini juga, bukannya kita merasa benar juga, enggak. Cuma maksudnya ini kan sebenarnya ya tadi karena globalisme yang sedemikian rupa, orang itu kan jadi banyak hilang tuh kemampuannya. Salah satunya adalah kemampuan bagaimana cara berpikir. Iya. Awalnya bagaimana cara berproduksi, sekarang bagaimana cara berpikir. Sekarang cara berpikir dulu, baru berproduksi kan? Iya. Nah kalau dua-duanya ini hilang, terus wassalam. Sifat manusianya di mana? Nah, coba. Kata kemanusiaan yang adil dan beradab, ya kan? Kalau ini semuanya nggak ada, ya kan, spiritualitinya hilang, ya kan? Terus kemampuan berpikirnya juga hilang, kemampuan akhirnya yang menyebabkan kemampuan berusia, terus nilai manusianya apa? Ya, kita kembali pada kata-kata Aristoteles bahwa kita adalah hewan. tapi tidak ada yang berpikir ya. Tidak ada berpikir ya. Itu stop. Iya, jadi begitu kan Aristoteles. Cuma kan gimana? Kita jadi makhluk primal gitu kan? Iya kan? Iya. Kalau misalkan makhluk primal untuk apa ada peradaban? Ya kan? Toh buktinya peradaban itu ya karena manusia itu bisa berpikir, punya value spiritualitas yang tinggi, ya kan, akhirnya bisa melakukan satu tindakan dan melakukan produksi, ada produktivitas di situ. Iya betul. Ya kalau ini hilang semua, terus maunya instan semuanya begitu, wah susah juga. Jadi memang ya ini PR untuk siapapun itulah ya. Siapapun itulah ya. Kalau lagi nonton sekarang kan. Siapapun itulah ya. Kalau memang misalkan pemimpin kita yang sekarang ini memahami itu, ya syukur alhamdulillah. Kalau nggak pahami juga, ya kalau gitu ya jangan jadi pemimpin kita lah. Iya kan? Iya betul. Iya kan? Masalahnya kan kita kalau nggak ada yang mimpin susah. Iya betul. Makanya kan di Indonesia itu seseorang yang dipercaya atau mungkin gini, di bangsa kita, di masing-masing bangsa yang menjadi bangsa Indonesia itu, mereka memiliki seleksi yang cukup ketat, gitu ya, untuk menghasilkan seseorang yang dipercaya menjadi pemimpin bagi bangsanya, dan begitu. Kita balik ke zaman kerajaan kan, putra mahkota itu sebelum bukan kehidupan yang enak begitu, bukan kehidupan yang enak. Di usia sekian tahun diasingkan, diajarkan bahasa, diajarkan sastra, diajarkan ilmu perang dan lain sebagainya. Setelah orang tuanya tiada, dia diangkat menjadi raja gitu kan. Nah, panjang mekanismenya kan, tidak instan begitu. Ya kalau instan ya bagaimana kita? Ya itu dia, makanya perlu memahami lah apa yang terjadi.
Ya kayak tadi kayak kita sekarang bicara geopolitik ya. Geopolitik itu juga sebenarnya dari zaman saya baca buku Mendes Pinto itu udah geopolitik ya. Geopolitik. Dan waktu Indonesia, wah itu hebat loh. Di dalam buku Mendes Pinto itu Jadi bukan betul Mendes Pinto itu. Mendes Pinto itu jadi dia adalah seorang petualang ya. Petualang. Jadi waktu itu dia diutus oleh kalau nggak salah Portugis apa Spanyol deh Mendes Pinto itu. Nah kalau ada yang tahu komen. Saya lupa. Mungkin bisa dilihat ya bukunya ya. Iya. Oh yang edit bisa tuh Mendes Pinto. Mendes Pinto. Nah itu, wah itu hebat. Jadi kita itu waktu itu ada variabel juga banyak. Itu geopolitiknya. Di situ ada Ottoman. Oke. Ottoman masih ada ya? Ya, Ottoman masih ada. Waktu itu Cina. Terus waktu itu ada juga apa lagi waktu itu ya? Wah, waktu itu jelas ada kalau Mendes Pinto ini sepengetahuan saya dia dibiayai oleh gereja kalau nggak salah. Oke. Untuk mendapat catatan dia tuh kemana-mana beberapa negara tuh untuk nyatet kejadian. Nah dia waktu itu datang di Jawa. Pas kejadian Demak itu mau menguasai Jawa. Oh, Demak Islam berarti ya? Islam, ya. Daerah Islam ya. Nah itu di dalam catatan itu, di dalam catatan Mendes Pinto itu ya, itu Demak ini disupport oleh beberapa kekuatan geopolitik yang cukup kuat dari satu Ottoman dari ini. Gitu. Nah waktu itu paling saya tidak membicarakan masalah agama ya. Jadi ini benar-benar catatan sejarah di mana itu ingin menguasai terakhir itu di saya lupa tuh daerah ini Jawa Timur itu. Nah itu sisa terakhir tuh. Jadi itu di situ tuh kalau dari tentara ya itu jauh banget jumlahnya. Dia berapa ribu, ini berapa ribu gitu. Nah ini udah mati-matian tuh ini gini gitu. Nah terus gimana akhirnya itu kocar-kacir ya. Akhirnya itu semuanya bubar tuh. Jadi Sultan Demak itu terbunuh. Oke. Terbunuh tuh. Jadi terbunuh oleh yang jadi kekuatan ini nih. Kekuatan yang ada di Jawa Timur. Oh, di Timur ya. Di Jawa Timur ini itu menyusupi lah ke dalam sini. Terus anak muda masih umur berapa belas tahun gitu lah. Jadi dia dendam karena ayahnya terbunuh, ayahnya dibunuh gitu. Nah si anak ini pas lagi ada rapat gitu tiba-tiba ini ngurusin ke si Sultan Demak tadi ya. Kalau nggak salah Trenggono itu kalau nggak salah ya di dalam Mendes Pinto itu. Nah, wah itu ini Jawa bergejolak. Sampai dia ini dari berapa yang ikut dia, banyak yang terbunuh dan sebagainya. Akhirnya sisa cuma 3 kalau nggak salah. Jadi dia dari Banten, dari pelabuhan Banten dia pergi tuh kalau nggak salah ke Siam kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak salah, Siam tuh Thailand kan, kalau nggak salah. Jadi memang geopolitik ini, nah itu kan geopolitik ya. Jadi memang Indonesia ini nggak hanya zaman kemerdekaan, itu pun kan udah geopolitik kalau kita bilang. Cuman istilah geopolitik belum ada kan gitu. Cuman kekuatan Demak itu dibantu oleh ya kan Ottoman itu kan salah satu kekuatan dari luar ya. Operasi luar. Operasi luar. Iya. Memang tidak dijelaskan yang mau dia serang ini itu apa. Cuman saya duga itu adalah ya kekuatan lokal kita punya gitu. Saya duga ya. Gitu. Nah itu geopolitik. Jadi memang kadang-kadang orang bilang geopolitik itu kayak konspirasi gitu ya. Itu kalau itu memang udah perjalanan manusia itu kok. Betul. Iya, itu historis. Bukan story loh itu, histori. Pakem ya. Itu pakem. Iya, histori itu. Jadi ya ini gitu. Dan itu kan ya tadi saya bilang kayak ada Ottoman, ada Cina, ada India gitu. Nah itu kan sebenarnya jadi multipolar itu. Ada gereja ya kan, ada di situ juga yang menjadi Mendes Pinto untuk bisa ini gitu. Itu kan
multipolar juga ya kan, nggak tahu dah apakah ini mengulang, kita juga nggak tahu karena memang kalau kita lihat histori bilang sejarah itu berbentuk spiral. Jadi ada satu titik di mana koordinat ini ketemu gitu. Nah, itu yang kita kalau istilah sederhananya sejarah berulang. Iya, sejarahnya berulang gitu. Jadi ya memang geopolitik itu masuk dalam satu sejarah kehidupan manusia gitu. Jadi nggak bisa kayak itu mah nggak inilah nggak jadi variabel itu ya, jangan gitu. Makanya ya saya harap sih ya pemimpin kita bisa memahami itu aja sih. Mungkin pertanyaan agak ujung dari saya. Begini Mas, akan selalu ada pengaruh kalau dari tadi pertarungan geopolitik ini terhadap kondisi nasional. Nah kira-kira yang paling dikhawatirkan pengaruh pertarungan politik di luar yang tadi kita bahas terhadap nasional ini apa? Terhadap Indonesia khususnya. Ya ini yang sulit ya kalau kita bicara itu. Karena bagaimana juga Indonesia ini dinilai sebagai satu negara yang strategis. Ya kan? Apalagi kalau dari laut ada Algi 1, ada Algi 2, sampai Algi 3, ya kan? Itu jelas strategis dan dari dulu, dari sebelum sebelum kita merdeka itu memang udah jadi semua jadi perjalanan dunia pelayaran udah ini. Jadi memang kalau misalkan ada dampak ya pasti ada kembangan-kembangan ya bahasanya, ada kembangan-kembangan yang bisa kesini. Cuman kan sejauh mana kembangan itu Allahu alam lah. Paham. Pasti kan bahasanya kan. Bahasanya sih. Jadi Allahu alam lah kalau itu. Karena saya sih yakin ya Indonesia nih punya pakem yang cukup baik ke depannya. Gitu. Jadi Bung Karno kalau saya lihat, kalau kita tadi balik lagi ya ke Pancasila, berdaulat bangsa selamat gitu. Artinya apa yang diucapkan Bung Karno bahwa Indonesia ini ke depannya akan menjadi mercusuar dunia, bukan 2045 Indonesia emas. Jangan salah loh. Itu menurut saya Indonesia emas tuh jadi pengkelabuan cita-cita. Menurut saya loh. Karena mercusuar dunia itu punya substansi yang berbeda dengan 2045 Indonesia emas. Dan spiritnya juga berbeda. Spiritnya beda. Mercusuar itu artinya bisa menerangi gitu. Enlightenment lah. Gitu kan. Nah itu jadi saya sih punya pandangan keyakinan itu lah ya. Karena memang kalau nggak salah waktu itu Tony Blair pernah ke sini terus pengen belajar apa sih Pancasila itu gitu. Itu sempat kalau nggak salah pernah ada begitu. Terus kayak apa sih yang bisa menyatukan, kayak kita punya identitasnya masing-masing tapi tetap satu gitu. Apa sih yang ini gitu kan? Itu kan sebenarnya ada roh di situ ya, ada spirit di situ yang nyatuin sebenarnya gitu. Nah itu kan orang-orang sono juga ingin cari tahu artinya dengan situasi ini. Pasti saya yakin lah dengan situasi carut marut begini, masa sih nggak ada orang yang terbesit, gimana sih caranya biar kita hidup damai hidup gitu. gitu. Iya nggak sih? Iya. Masa sih dari sekian miliar orang nggak ada yang mikir kayak gitu? Pasti ya. Paling nggak ada orang yang memang punya di top of the top position gitu kan, terus pasti ada lah. Nah itu makanya saya optimis ya, artinya dengan geopolitik yang seperti ini, situasi sekarang gitu ya Indonesia nantinya akan punya peran gitu. Gitu sih. Cuman apakah dengan sumber daya manusia yang sekarang seperti ini, Allahu a'lam kan gitu. Allahu a'lam gitu kan. Cuman kalau pakemnya memang Indonesia harus begitu, ya mau apapun akan begitu toh. Betul. Iya kan?
Gitu. Karena desakan ruang Indonesia ini cukup dahsyat juga gitu. Betul. Iya. Untuk melakukan dilakukannya perubahan gitu kan. Iya. Terkadang kita tidak perlu melakukan banyak hal, toh perubahan terjadi begitu. Iya. Betul. Gitu ya. Kita nggak harus menyembelih setiap ayam agar tidak berkokok. Iya. Matahari muncul. Iya, betul juga. Iya, nggak perlu kita ini padi terus biar ayam berkokok gitu. Matahari tetap muncul. Udah subuh, Iya. matahari muncul juga. Jadi apa ya itu inilah kita harus inilah cuman ya apakah dengan situasi yang seperti ini Allah alam kalau itu kan. Cuman kita harus jujur juga yang jadi pertanyaan harus kita renungkan apakah dengan situasi Indonesia yang seperti ini bisa mencapai itu itu tuh kalau kalau merenung dan ini harusnya bisa muncul kesadaran harusnya muncul kesadaran kalau terlalu banyak noise di bangsa kita di Indonesia begitu. Penyebabnya ya dijawab sendiri kan. Mungkin editor deh udah. Iya kan? Betul. Jadi ya sebenarnya ya inilah ya balik lagi emang situasi Indonesia tidak lepas dari situasi politik. Ya kita harus jujur ya. Apa yang disampaikan oleh beberapa purnawirawan itu kan ada 8 butir itu ada ya kan. Nah coba deh kita renungkan kira-kira ada kaitan dengan geopolitik sekarang nggak? Nggak selesai saya nggak usah jawab. Kalian yang biar audiens yang jawab. Komen di bawah juga boleh. Karena kan kita nggak ada yang tahu yang namanya usia. Ya kalau suatu saat ada halangan tetap, ya apakah kita yakin dan optimis? Ya terus kayak kembali ke Undang-Undang 45 yang 18 Agustus ya kan. Toh Bung Karno waktu dekret itu kan mengatakan bahwa itu kan sebagai identitas diri kan betul ya kan. Betul. Jadi memang ya kalau memang kita mau bisa survive dalam kekeosan ini ya harus bisa menggali jati diri sendiri kan. Betul ya kan. Kalau misalkan nggak bisa menggali itu ya udah kita terombang-ambing yang gali kita aja. Kan gitu ya kan. Betul. Karena memang menariknya begini, ketika kita berbicara Pancasila dari Aceh barangkali sampai ke Papua sana dengan nilainya sepakat. Dulu juga kita sempat di zaman kita mahasiswa kita menyampaikan narasi Pancasila ya menyepakati ketika Pancasila ini bisa kita praktikkan secara menyeluruh gitu, baik dalam konsepsi atau dalam konteks kita berbangsa, dalam konteks kita bernegara begitu, bahkan dalam unsur kehidupan kita yang paling kecil gitu kan. Karena semangat spiritual, keilmuan yang tinggi, semangat persatuan begitu kan, lalu muncul hikmah di situ, gitu untuk menghasilkan sebuah kebijakan. Kan berarti landasan kebijakannya spiritual, ilmu, begitu dan persatuan. Landasan kebijakan itu keluar. Bayangkan kalau setiap kebijakan yang ada di Indonesia landasannya itu. Betul. Setuju itu. Dan itu adalah yang tidak ingin globalis. Nah, iya. Karena globalis tidak mau ada identitas di sana. Tidak mau, nggak mau gitu. Jadi dia buat gerakan-gerakan ekstrim lah, gitu kan. Terus dengan berbagai macam upaya kayak kemarin itu masalah pulau itu kan. Iya betul, 4 pulau gitu kan. Memang ya itu balik lagi itu kan sebenarnya kan akibat pasti ada kaitan dengan geopolitik gitu. Jadi memang ya tidak bisa lepas dari situ selama perjalanan peradaban Indonesia ya. Oh iya, kalau tadi menarik nih yang Mas bilang tidak terlepas dari kaitan geopolitik. Kalau kita analisis negara-negara ASEAN kan
itu ada yang ditenggarai menjadi proksi dari negara-negara adil kuasa. Apakah mungkin begitu individu-individu di Indonesia juga ada yang menjadi proksi? Oh, enggak juga ya? Kalau itulah pastilah. Oh, pasti. Namanya dolar masih berlaku ya. Misalnya masih ada materialisme, pastilah itu pasti akan selalu ada lah. Makanya kayak kan banyak yang bilang kayak perubahan amandemen konstitusi kita juga ada ulah dari proksi-proksi tersebut, ya kan? Itu pasti itu udah banyak yang bahas lah, kalau masalah itu nggak perlu saya bahas lah. Oke. Ya itu kan bagaimana, itu juga masalah geopolitik kan sebenarnya. Betul. Ya kan, nah ini kan sekarang ini ada semacam titik balik gitu. Oke. Harus balik gitu. Jadi di mana akhirnya orang-orang itu sadar bahwa kita harus membangkitkan nasionalisme kita dulu gitu kan. Kayak tadi saya cerita di Amerika sendiri seperti itu gitu. Gitu kan. Dia kan Amerika tuh kurang ini apa gitu. Globalisnya kurang apa gitu kan. Efeknya kurang apa gitu kan. Nah, akhirnya sekarang menyadari itu gitu. Jadi ya sebenarnya dari Obama itu, waktu itu Obama kan sempat mengatakan bahwa minta maaf terhadap Native American. Wah itu salah satu, itu juga satu titik balik begitu. Betul. Iya loh, satu titik balik. Ya, pada saat itu kan bangsa Amerika sendiri terpinggirkan kan, bangsa Indian itu. Jadi California Native American kan itu dihabisi dulu itu, hampir dihabisi itu sama mereka kan. Itu dalam sejarah Amerika gitu ya, Obama mau ngomong begitu, wah saya salut itu pas ada ucapan itu ya. Ucapan itu artinya Amerika ini mau berubah gitu. Gitu. Jadi emang ya dunia ini bakal berubah lah kalau kata saya sih intinya. Mudah-mudahan perubahannya menuju ke arah yang lebih baik kan, menuju ke perdamaian, begitu persatuan abadi dan lain sebagainya. Ya itu tadi harus balik. Harus baliknya ke sana. Harus baliknya. Menurut saya ya itu makanya Indonesia sebenarnya ke depan tuh punya potensi yang cukup besar untuk semacam obat lah ya nantinya, mungkin begitu. Gitu pakemnya. Gitu Mas. Oke, menarik pembahasan kita hari ini, teman-teman. Tapi ada satu pertanyaan yang ingin saya ulik, begitu, yang ingin saya ulik tadi. Bisa dijawab sekarang, bisa dijawab di next episode. Tanda tanyanya besar. Siapa para proksi-proksi? Sampai jumpa di next episode. Salam sentris.